Waktu kecil, kata mama, aku selalu bilang pengen jadi pengantin, jadi ibu rumah tangga kayak mama. Aku tahu kalau jadi ibu rumah tangga harus bisa semua, merawat anak, suami, urus rumah, bersih-bersih, belanja buat dapur, masak. Tapi karena mama dibantu PRT, aku pikir semua gampang lah. Toh mama bisa, aku juga pasti bisa kan. Kalau aku sih biasanya bangun pagi sekitar jam 4-an, sebelum subuh lah. Sholat, terus siapin dagangan sekalian sarapan. Biasanya anak makan pakai risol yang saya goreng buat dagangan sih. Kalau ditanya orang kerjanya apa, ya kadang saya bilang dagang kue. Tapi seringnya ya saya jawabnya ibu rumah tangga. Kan masih punya suami, biar suami gak dikira gak kerja juga. Bude bangunnya jam 3:30 atau jam 4. Masak air buat bikin teh, terus mandi, jam 5 ikut misa online. Kalau cucu masuk sekolah jam 10, Bude yang nganter. Kadang naik angkot, tapi seringnya jalan kaki. Soalnya kan cuma 10 menit dari sekolah. Jadi sekalian olahraga. Sekarang Bude tinggal sama anak, mantu, 3 cucu. Sekalian urus suami juga yang lagi sakit. Ya bantu-bantu anak urus rumah dan jaga cucu juga lah. Anak Bude dan suaminya kan kerja. Kalau diminta mendeskripsikan profesi, biasanya akan menyebut apa? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Ya dari dulu ibu rumah tangga. One of my favorite childhood memories is helping my mom out in the kitchen. I cannot remember exactly when it happened, but somewhere along the way, I started noticing a pattern. I realized that while the women were busy in the kitchen, making sure that the food is ready, the table is set, the dishes are done, the boys and men were right in front of the TV in the living room. 20 years down the road, I still see the same pattern. Friends talking about their husbands babysitting their child while they're out. Colleagues rushing home from work to make sure that dinner is ready on time. And little girls being taught to care for their siblings even when they're children themselves. Who decides who does what in the household? And why are women doing most of the heavy lifting even when we have full-time jobs? I later learned that there is a name for this, and it's called unpaid care work. Istilah care worker bukan barang baru. Ia sudah diperkenalkan dalam laporan PBB sejak 1999. Di Indonesia, ia diterjemahkan sebagai kerja perawatan atau kerja pengasuhan. Semeru Research Institute menyebut istilah unpaid care worker pertama kali di laporan 2017 mereka, sekaligus jadi riset paling awal tentang situasi kerja perawatan di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang disebut kerja perawatan gitu? Apa aja sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerja-kerja perawatan ini? Iya, jadi sebenarnya kan termnya itu care work ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak ada term yang pas gitu. Biasanya kita menerjemahkannya dengan kerja pengasuhan dan perawatan. Jadi termasuk mengatur rumah tangga, termasuk di dalamnya kan berarti nyuci baju, nyuci piring, nyapu, bersihin rumah, so on so forth. The list could go on forever gitu ya, banyak banget yang pekerjaannya ini gitu. Jadi bayangin aja kalau nggak ada orang yang nyuciin baju, bersihin rumah gitu, menjalankan semua peranan tadi itu, kan yang lain jadi nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah gitu ya. Jadi emang sangat penting sekali sebenarnya kerja pengasuhan ini. Ada di sekitar kita, tapi seringkali kita abaikan gitu. Kita just take it for granted gitu. Dari kecil ya saya diajarinnya perempuan harus bisa ngurus rumah. Belajar masak, nyuci baju, nyuci piring, beres rumah ya dari kecil. Cuma sekarang ya nggak bisa gitu kan. Harus bisa bantu-bantu suami juga. Kalau ya nggak cukup buat sehari-hari. Saya cuma tamat SMP. Jadi biasanya cuma bantu jualan. Dulu sih kita punya warung, tapi nggak kuat sewanya. Jadi sekarang dagang kue, titip ke warung sama sekolahan deket sini.
Zaman memang berubah, kesempatan perempuan kerja memang lebih banyak. Tapi kan beban juga ikut berubah. Kalau dulu laki-laki kerja, istri di rumah masak dan beresin semua urusan rumah, sekarang perempuannya juga ikut kerja. Tapi urusan rumah juga harus beres. Salah satu faktor yang bikin saya pisah sama suami ya karena ini. Kami sama-sama bekerja, tapi pembagian tugas rumah lebih banyak dibebankan ke saya. Jadi sering ribut. Ekonomi kami juga waktu itu belum bisa untuk membayar PRT. Itu juga saya sudah ditolong jasa-jasa seperti laundry atau pembersih rumah panggilan. Tapi ya kosnya ya makin besar juga. Dulu kalau ribut soal duit gitu, aku sering bercandain mantan suamiku. Coba kalau ibu rumah tangga digaji, pasti tinggi tuh gajinya. Gagasan tentang menghitung beban kerja ibu rumah tangga juga bukan hal baru. Tahun 2014, gaji seorang ibu diperkirakan bisa mencapai 100.000 pound sterling atau setara kira-kira 2,005 miliar rupiah dengan kurs masa itu. Perhitungannya, seorang ibu bisa mengerjakan 8 pekerjaan, seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah, mencuci baju, antar jemput, sampai memberi konseling. Pekerjaan ini jadi profesi ketiga dengan gaji tertinggi setelah chief executive dan penyelam bola golf. Di Indonesia, menghitungnya lebih sulit, sebab gaji pekerjaan-pekerjaan perawatan yang dibayar atau paid care work seperti jasa mencuci baju, menjaga anak, membersihkan rumah, dan sebagainya masih rendah dan dianggap tidak layak. Belum lagi tantangan membicarakan pembagian beban gender. Indonesia masih sangat patriarkis. Sempat ada pilihan supaya saya berhenti kerja. Tapi dipikir-pikir, kenapa saya? Kenapa perempuan yang harus dibebankan urusan rumah sampai harus ninggalin karir? Perkenalkan, aku Devni. Aku seorang ibu dari 1 anak. Bekerja juga di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-hari ya pasti berangkat ke kantor. Kalau dari pagi itu mulai bangun itu dari jam 5. Dari jam 5 siap-siap, biasalah ya, siap-siap mau berangkat ke kantor. Tapi aku udah gak bisa mempersiapkan hal-hal untuk rumah tangga lagi tuh ya. Jadi udah benar-benar siapin buat diriku sendiri itu dari jam 5. Lalu mulai berangkat itu sekitar 5:30 sampai jam 6 pagi. Jadi memang aku pernah jadi ibu rumah tangga, dan saat aku jadi ibu rumah tangga sepertinya aku merasa itu bukan diriku gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja, lalu memutuskan juga untuk menggunakan jasa pekerja rumah tangga gitu. Ada sih pastilah kalau omongan tuh ada-ada aja ya. Apalagi kalau iya sama aja sih, ibu rumah tangga, working mom pasti ada aja. Ketika jadi ibu rumah tangga, kok lo gak kerja sih gitu kan, sebenarnya lo masih bisa aja kerja. Ya, jadi working mom juga sama aja, ada kayak gitu. Kok lo kerja, lo gak ngabisin waktu sama anak lo ditinggalin babysitter gitu. Apalagi misalnya kita yang kerja mesti gak pulang beberapa hari gitu kan, ninggalin anak sama babysitter, itu pasti akan selalu jadi bahan pembicaraan orang-orang ya. Akan selalu jadi kritik-kritikan yang gak pernah, never ending lah gitu. Kalau kita bicara tentang progres situasi RUU PRT sekarang, ini sesuatu yang cukup sangat membuat kita prihatin dan juga heran ya. Karena udah 19 tahun ya, dan kita perjuangkan. Sudah juga pernah 2010 sampai 2014 masuk prioritas
Prolegnas tahunan, sudah studi banding, udah kajian, udah uji publik ya. Meskipun ketika Presiden menyatakan, kemudian Ketum meresponnya dengan belum urgen, perlu kajian. Padahal udah 19 tahun kurang kajian seberapa. Kalau dikatakan urgen, dalam prinsip kekerasan, satu orang korban itu sudah tidak bisa ditoleransi. Kasus penganiayaan hingga pembunuhan pekerja rumah tangga di dalam negeri sering terjadi. Angkanya terus bertambah tiap tahun. Komnas Perempuan sepanjang 2005 sampai 2022 mengidentifikasi 2.344 kasus kekerasan pada PRT yang dilaporkan lembaga mitra mereka. Jala PRT sendiri mencatat dari 2017 hingga 2022 ada 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT. Dan ini hanya angka yang terlapor. Setidaknya ada 11 PRT tiap hari yang jadi korban kekerasan. Ya, saya jadi TKW di umur 20 tahun ke Arab Saudi. Iya, saya 7 tahun di Arab Saudi dulu. Di Arab Saudi pun saya pernah mengalami pelecehan seksual terutama. Ya, karena satu dari anaknya, kedua dari bapaknya. Itu kalau saya cerita mungkin sedih gitu, kita hidup di negeri orang ya, jauh dari mana-mana. Terus saya takut untuk mengadu, takut karena mereka kan orangnya tinggi besar, kita ibarat disikut aja udah kita mati, ibaratnya kayak gitu. Kita belajar dari kasus-kasus PRT, banyak kasus-kasus yang fatal. Itu dimulai dari penghilangan akses komunikasi sosialisasi dari PRT. Dari situ intensitas derajatnya, intensitas dari kekerasan naik, ada yang sampai 9 tahun, 6 tahun, 5 tahun disiksa ya. Itu yang ketahuan. Yang dulu sampai ada yang meninggal, diskriminasi, etis, elit, itu banyak ya. RUU Perlindungan PRT adalah salah satu RUU dengan perjalanan paling lama di DPR. Sejak pertama kali masuk pada 2004, RUU Perlindungan PRT diterima oleh fraksi PDIP, PKB, dan PAN. Sempat masuk Prolegnas 2005 hingga 2009, namun baru pada 2019 RUU PPRT jadi Prolegnas prioritas tahunan. Perjalanan selanjutnya adalah disahkan jadi RUU inisiatif DPR. Di saat pleno Badan Legislasi 1 Juli 2020 ada 2 fraksi yang menolak. Yaitu? Ya, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar. Apa alasan Partai Golkar dan PDIP menolak? Kalau di dalam rapat pleno mereka minta menunda bahasanya. Menunda? Ya, tidak melanjutkan ini pada proses berikutnya. Dan Ketua DPR mengatakan di sini Ibu Puan, itu bukan hal yang urgen. Saya Lulut Nur Hamidah adalah saudara, teman, dan bagian dari kalian semuanya. Jadi sebenarnya nggak butuh waktu terlalu lama ya, karena memang draftnya kan sudah cukup matang, karena dari 2004. Yang namanya rancangan itu, draftnya itu udah panjang dan terus-menerus mengalami penyesuaian-penyesuaian, sehingga ketika ini masuk di balik, itu sesungguhnya sudah dalam kondisi yang sudah kompromi kayak gitu. Nah, akhirnya dari Juni itu diambil keputusan di balik, maka ada 7 fraksi yang menyepakatin dan setuju agar ini dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif, dan 2 fraksi yaitu PDIP dan Golkar tetap tidak sepakat. Pemecatan sepihak itu kan sering terjadi. Terus kalau mau itu dipecat, kendalanya nggak kasih pesangon, nggak kasih THR. Nah di situ kami berjuang untuk supaya
majikan mau memberikan pesangon dan THR-nya seperti itu. Nah, tapi ya ada juga yang nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Kalau yang lebih sering yang mana? Lebih sering yang nggak bisa karena kan belum ada undang-undang, Mas, gitu. Selama ini ibu rumah tangga itu kan juga sebenarnya care work, care ekonomi, care work, care ekonomi sama juga dengan PRT. Tapi mereka unpaid dan atau diakui sebagai pekerja seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara perawatan, ini kan ada di sektor publik dan domestik. Nah itu kan rata-rata kan memang care worker ini kan didominasi oleh perempuan. Ya, misalnya kan di rumah sakit, di PAUD, di layanan tempat layanan lansia disabilitas. Narasi mengukur nilai ekonomi pekerjaan domestik atau yang biasa dilakukan ibu rumah tangga sudah mulai diperhatikan banyak negara. Seorang suami di Andalusia, Spanyol harus membayar sekitar 204.000 euro atau setara 3,33 miliar rupiah pada mantan istrinya atas jasa pekerjaan domestik selama 25 tahun pernikahan mereka. Laporan World Economic Forum 2021 lalu menyebut Filipina jadi satu-satunya negara di Asia yang masuk 20 besar, negara yang berhasil mengurangi kesenjangan gender. Terutama karena mereka mulai mengakui kerja-kerja perawatan dalam kebijakannya. Jangankan mengakui kontribusi kerja perawatan atau kerja domestik yang dilakukan ibu rumah tangga. Di Indonesia, nasib PRT seperti Lilis saja masih tidak dilindungi. Ya karena itu satu pilihan saya. Saya menyadari saya saya tidak punya ijazah, hanya pendidikan saya hanya dasar 1. Tapi kalau untuk skill saya bisa. Dalam arti saya di pekerja rumah tangga punya skill. Bahasa ya lumayan, bahasa asing saya bisa gitu. Hanya itu sih yang bisa untuk mungkin saya bekerja hanya di ranah PRT. Ya ada kalanya saya juga tinggal di Jakarta, jauh dari anak, jauh dari orang tua, saya juga sedih, tapi ya gimana lagi, mungkin ini udah nasib saya. Kalau anak pun nanti siapa tahu saya punya rezeki bisa sekolah di sini. Bagaimana dengan anak-anak PRT? Banyak yang namanya PRT itu bekerja, dia bilang untuk apa? Ya biar anaknya bisa tetap sekolah. Tapi sampai seberapa anaknya itu bisa menempuh pendidikan? Ada nggak beasiswa untuk anak PRT misalnya? Nah ini loh butuhnya yang namanya kebijakan afirmatif itu. Sama dengan aku menyuarakan kasih beasiswa untuk anak-anak petani. Masa yang namanya petani itu sampai seumur hidup itu anak keturunannya tidak bisa naik kelas misalnya. Nah PRT juga kayak gitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan keluarganya, menjaga kehormatan, menjaga marwah keluarga, atau anak-anak yang mungkin bisa diharapkan tumbuh menjadi jauh lebih baik. Kalau PRT aja dengan gaji yang tidak tahu sampai berapa gitu ya kan, kemudian kebutuhan pendidikan yang juga tidak murah, nggak ketemu nih. Maka kita akan melahirkan lingkaran kemiskinan yang permanen gitu, dari orang tuanya kemudian ke anaknya dan terus-menerus seperti itu. Dan ini harus diputus itu. Ini harus diputus. Setiap orang butuh hidup yang lebih baik. Tidak ada pengecualian, termasuk PRT. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI?
wabarakatuh.